Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasyabar, NIM D02121064. Kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang tugas guna menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah grafika komputer. Di mana tugasnya yaitu kita membuat 3 objek yang dimana 3 objek ini masing-masing dari objek ini melakukan aktivitas berbeda, di mana objek pertama melakukan translasi, objek kedua melakukan rotasi, sedangkan objek ketiga itu melakukan scaling. Baik, kita masuk ke programnya. Pertama pada baris 1 sampai ke 8 ini itu kita membuat variabel untuk mengatur pergerakan objek di translate X ini mengatur pergerakan objek ke kanan dan ke kiri. Kemudian translate Y ini mengatur pergerakan objek ke atas dan ke bawah. Terus translate stop menilai perubahan pergeseran setiap frame. Terus rotate angel sudut rotasi objek. Kemudian scale value, faktor skala untuk besar kecilnya objek. Terus di baris ke-10 itu ada fungsi untuk menggambar objek. Fungsi untuk menggambar objek di mana objek pertama yang digambar adalah persegi, atau untuk menggambar persegi dalam bahasa C itu kita menggunakan GL Quads. Yang sebelumnya pada program ini kita menginclude GL terlebih dahulu. Lalu untuk GL Translate F ini itu adalah untuk agar kotak yang akan kita buat nanti ini dapat digerakkan menggunakan translate X dan Y, atau lebih tepatnya dapat digeser ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Nah, di sini itu penjelasannya di baris ke-16 ini itu titik kiri bawah, harus di sini itu titik kanan bawah, ini itu adalah titik kanan atas, ini adalah titik kanan atas, titik kiri atas, sorry. Kemudian objek kedua itu kita menggambar segitiga, dimana untuk baris ke-28 ini yang ini untuk gel rotate itu agar nanti segitiganya dapat melakukan rotasi. Terus untuk baris ke-28 ini itu titik puncak dari segitiga. Terus ini adalah titik kaki kiri dari segitiga. Terus ini ya baris ke-30 ini adalah titik koordinat kaki kanan segitiga. Kemudian kita menggambar objek selanjutnya, yaitu kita akan menggambar garis. Di mana di sini juga kita membuatkan fungsi GL scale yang itu untuk agar garis yang kita buat ini dapat melakukan scale atau dapat dibesarkan ataupun dikecilkan. Yang dimana untuk di baris ke-39 ini itu adalah ujung kiri dari garis, sedangkan yang di sebelah bawahnya adalah ujung kanan dari garis. Kemudian di body display ini untuk menampilkan apa saja yang sudah kita buat di atas dalam window nantinya. Kemudian ini adalah void keyboard, yang itu untuk fungsi dari keyboard untuk
menggerakkan kotak yang sudah tadi kita buat, di mana di sini sudah ditentukan switch atau kuncinya untuk menggerakkan ke translate Y ini itu untuk menggerakkan ke atas, berarti kita menggunakan W, sedangkan untuk menggerakkan ke bawah itu kita menggunakan S. Nah, terus untuk menggerakkan ke kiri kita menggunakan A, terus menggunakan D untuk menggerakkan ke kanan. Di bawah ini ada untuk mengatur rotasi dengan tombol R dan R kecil ataupun R besar. R di mana rotasinya akan ditambah 1.0 per rotasinya setiap melakukan rotasi pergerakan gitu loh. Nah, ini juga bisa ditambahkan agar lebih besar lagi. Gini agar bisa lebih besar lagi. Kemudian di sebelah bawah itu adalah mengatur scaling dengan tombol tambah atau minus. Scaling ini itu untuk mengatur besar kecil dari apa tadi ya, garisnya yang sudah kita buat. Dimana jika kita menekan tombol plus atau sama dengan, karena plus dan sama dengan di keyboard itu sama tempatnya. Begitu pula dengan if else itu kurang dengan underscore itu sama tempatnya di keyboard. Scaling value akan bertambah jika kita menekankan tambah, maka ukurannya akan bertambah, dan jika kita menekankan kurang maka ukurannya akan berkurang. Kemudian ada timer yang dimana timer ini itu ditujukan untuk kotak yang sudah kita buat tadi agar bergerak secara otomatis. Maksudnya itu bergeraknya secara otomatis, tapi bergeraknya itu tidak keluar dari frame. Dia akan kembali atau bisa dikatakan melakukan looping kembali setelah sampai batasnya di sebelah kanan, yaitu 1,2 titik 1,2. Terus jika dia sampai di 1,2 itu dia akan kembali ke kiri. Kemudian jika di kiri dia sampai di titik 0,4 maka dia akan kembali ke kanan, begitupun seterusnya. Ini adalah glow timer advance ya, maksudnya ini timer bergeraknya si objek. Nah, ini dapat diubah jika ingin dicepatkan, maka katakan 100 atau 100 itu kayak 100 second. Kalau 1000 itu berarti sama dengan millisecond. Kalau 1000 millisecond itu sama dengan 1 second atau 1 detik gitu loh. Jadi kita pakai 250 saja biar tidak terlalu cepat, atau kita pakai 200 ya. Kemudian bagian bawahnya itu ada fungsi main, yang dimana di sini ada glow init window yang akan membuat yang akan menentukan besar windownya. Ini adalah create window yang akan membuat windownya serta memberikan judul. Kemudian di bagian bawah sini adalah glow untuk memanggil fungsi yang ada di atas, yaitu fungsi display, reshape, keyboard, dan juga time. Kemudian di sini ada main loop untuk melakukan perulangan. Kemudian di sini return, pengembalian nilai 0. Baik, kita coba run pembuktian. Tunggu sebentar, agak lama. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mana kotak yang kita buat tadi itu akan bergerak tidak keluar dari frame yang sudah kita buat, karena kita sudah membatasi pergerakan kotak yang kita buat tadi itu ya di sini. Kita membatasi pergerakannya di sini, nah, dimana itu hanya bisa sampai ke 1,2 dan minus 0,4. Mana tadi ini? Nah, oh ya, ini betul. Terus kotaknya juga akan berfungsi ketika kita mengatakan W untuk bergerak ke atas, S untuk bergerak ke bawah, dan D untuk ke kanan, terus
untuk ke kiri. Nah, untuk segitiganya sendiri itu saya lupa tadi mengatakan kalau segitiganya bisa melakukan rotasi ketika kita kita ketika R, segitiganya akan melakukan rotasi. Memang agak lama karena tadi saya tuliskan di situ 1,0 ya. Terus untuk yang garis, untuk menambah skala garis itu kita bisa menggunakan tambah, yaitu menambah panjangnya. Ntar kita geser sedikit. Nah, ini untuk menambah panjangnya. Terus untuk menguranginya kita bisa menekankan tombol kurang. Oke. Nah, dari 3 objek ini dapat kita simpulkan bahwa saya sudah menyelesaikan tugas yang sudah diberikan oleh Ibu. Dan semoga tugas yang saya buat ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah grafika komputer ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.